Bab 028. Gak apa-apa. Aku suka kok. Apalagi kalau dipakaikan perasan jeruk terus dikasih sambal sedikit. Beh, mantap. Segar, timpal Davin antusias. Udah aku kasih perasan jeruk. Kalau sambal, enggak dulu, ya. Entar sakit perut, berabe, timpal Ayu sembari membawa mangkuk tersebut ke hadapan Davin. Bisa makan sendiri? Tanya Ayu sembari menatap telapak tangan Davin yang diperban. Aku suapin aja, lanjut Ayu tak tega. Untuk kesekian kalinya Ayu menyuapi Davin setelah keduanya tinggal dalam satu atap. Benar ya, ternyata apa kata orang-orang, kalau makan dari suapan orang lain itu terasa lebih nikmat, ujar Davin yang makannya begitu lahap. Cek, bilang aja beneran lapar. Emang jam berapa terakhir makan? Tanya Ayu sembari menatap Davin yang keningnya mulai berkerut karena mengingat. Tadi pagi kayaknya, jawab Davin. Ya Allah, Mas. Seriusan? Emang siang gak makan? Tanya Ayu dengan raut wajah terkejut. Enggak. Kan keburu terjadi insiden keserempet itu. Kedepan juga niatnya mau nyari makan. Nyari bakso apa mie ayam gitu, malah keserempet, ungkap Davin. Ya Allah. Ayu menyahut sendu. Ia tiba-tiba teringat makanan online yang dikirimkan untuknya siang tadi. Bisa-bisanya laki-laki itu memesan makanan online tapi dia sendiri kelaparan. Pikir Ayu. Oh, iya. Makasih ya, untuk makanannya tadi siang. Padahal kamu sendiri belum makan. Malah pesenin buat aku, tutur Ayu dengan haru. Sama-sama. Semoga kamu suka, balas Davin. Suka dong. Tapi udah jangan sering-sering, sayang uangnya. Mending beli bahan mentah terus dimasak, timpal Ayu yang sifat mendang-mendingnya mulai keluar. Gak apa-apa sekali-kali. Jarang-jarang ini, sahut Davin. Ngomong-ngomong, itu telapak tangan bisa sampai terluka gitu, gimana ceritanya? Tanya Ayu penasaran. 89. Pas keserempet, telapak tanganku langsung kena aspal. Kebetulan ada batu lumayan tajam, jadinya ya gini. Kalau kaki kena tembok trotoar yang runcingnya, ungkap Davin. Ish. Ayu seketika bergidik membayangkannya. Terlalu banyak berbincang, tak terasa isi mangkuk sudah berpindah semua ke perut masing-masing. Hingga keduanya kekenyangan. Sebelum tidur nanti, aku olesi salepnya, ya, biar luka jahitannya cepat kering, tawar Ayu. Davin pun mengangguk mengiyakan. Keduanya lalu berbincang ringan menunggu waktu Isya datang dan menunggu kantuk yang sebentar lagi pasti akan mulai menghampiri. Au. Yu, pelan-pelan. Pinta Davin sembari meringis. Tangannya refleks mencengkram lengan Ayu yang duduk persis di depannya. Ini juga pelan-pelan. Tahan dikit, emang perih, tapi kan biar cepat sembuh, timpal Ayu sambil terus mengoleskan salep ke area kaki Davin yang terluka. Untuk mengurangi rasa sakit laki-laki itu, Ayu berinisiatif meniup-niup luka tersebut. Davin mengulum senyum. Dia sungguh terharu dengan sikap dan perlakuan Ayu padanya yang penuh perhatian dan tanggung jawab. Rasa kagum yang semula sudah tumbuh di hatinya kian menjadi-jadi. Sejauh ini, Davin melihat Ayu adalah sosok wanita yang tulus dan bukan wanita matre seperti yang ditemuinya kebanyakan. Yu, aku boleh tanya gak? Tanya Davin dengan raut wajah serius. Tanya aja kali, Mas. Biasanya juga langsung tanya, jawab Ayu datar. Bibirnya masih sesekali maju untuk meniup luka Davin.
Sebelum insiden kita yang harus mendadak menikah, kamu punya pacar gak? Atau mungkin sedang dekat dengan seseorang mungkin? Tanya Davin penasaran. Ia khawatir jika ternyata hati Ayu sudah terisi nama seseorang. Ayu menggeleng sembari tersenyum. Gak ada. Mana sempat aku mikirin cinta-cintaan, Mas. Fokusku hanya pada kedua adikku. Davin diam-diam tersenyum lega. Harapan untuk merajut hubungan pernikahan yang lebih serius mulai terpikir di benaknya. Menurutnya, kapan lagi dirinya bisa mendapatkan wanita sebaik dan setulus Ayu yang tak memandang dirinya bukan karena harta. Kalau Mas sendiri? Ayu balik bertanya. Pernah punya pacar atau apa gitu mungkin? Lanjutnya dengan tatapan lekat. Davin terdiam. Ia lalu menggeleng pelan. Sementara Ayu manggut-manggut pelan. Kalau wanita yang memanggil kita waktu di supermarket itu, beneran bukan pacar, Mas. Aku pernah ketemu dia soalnya, ungkap Ayu. Oh, ya. Di mana? Refleks Davin bertanya cepat. Hal itu pun membuat Ayu sedikit curiga. Mungkin saja dugaan Ayu benar jika sesungguhnya ada sesuatu antara Davin dan wanita tersebut. 90. Sejujurnya, tanggapan refleks Davin hanya terdorong rasa khawatir jika wanita yang sudah menancapkan luka pengkhianatan itu akan kembali mengusik hidupnya yang kini mulai tenang. Ia tak ingin kisah masa lalu yang menyakitkan itu kembali muncul ke permukaan andai bertemu kembali dengan si pemberi luka. 2 tahun menjalin asmara hingga akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, Davin dengan mantap melamar Alicia untuk menjadi istrinya. Pertunangan pun digelar dengan acara yang cukup meriah. Meski sebenarnya hubungannya dengan gadis itu sedikit ditentang oleh sang ibu. Kamu sudah yakin untuk menikah dengan Alicia, Vin? Tanya Dina kala putranya itu meminta restu untuk melamar sang pujaan hati. Sudah, Ma. Davin sudah kenal dia cukup lama, jawab Davin percaya diri. Bukannya Mama tidak setuju, tapi yang namanya mencari pendamping itu harus selektif. Karena dia bukan cuma akan jadi istrimu, tapi juga ibu dari anak-anakmu. Kamu tinggal pikirkan saja, ingin memiliki sosok ibu yang seperti apa untuk membesarkan dan mendidik anak-anakmu kelak. Maka wanita seperti itulah yang harus kamu cari. Misal ingin istri yang taat agama, atau bertutur kata lembut dan tidak mudah emosi. Atau, ingin seperti sosok kekasihmu itu. Cantik, modis, dan gaul. Mama sih gak berhak untuk mengatur-atur kamu. Kamu sudah besar dan bisa menentukan pilihan hidup sendiri. Panjang lebar Dinma menasehati Davin kala itu. Ia memang tak melarang, tapi dari tutur katanya kentara sekali jika wanita yang melahirkan Davin itu meragukan calon pendamping pilihan sang putra. Davin yang saat itu sedang dibutakan cinta, tak pernah berpikir sejauh itu. Di matanya, Alicia adalah wanita yang cantik. Kemanapun dia pergi, pasti menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya laki-laki, tapi juga sesama perempuan banyak yang mengagumi kesempurnaan paras gadis itu. Selain itu, sikap manja Alicia dan suaranya yang lembut mendayu-dayu, selalu berhasil menghipnotis Davin dan membuatnya semakin mabuk kepayang. Beruntung Davin masih memiliki benteng keimanan yang kuat hingga tak pernah berani menyentuh kekasihnya itu. Sayang, kamu kok gak pernah ngajak aku romantis-romantisan kayak pasangan kekasih lain, sih? Kamu gak beneran sayang ya sama aku?
Alicia bertanya manja sembari menggelayut di lengan Davin. Bibirnya mengerucut menandakan jika wanita itu sedang merajuk. Memang kamu maunya romantis kayak gimana, sayang? Setiap hari aku panggil kamu sayang. Setiap hari aku selalu sempatkan waktu untuk berkomunikasi sama kamu sesibuk apapun. Kalau aku libur, aku selalu ajak kamu jalan-jalan atau belanja. Kanmu mau apa lagi? Katakan. Dengan tatapan yang begitu dalam, kedua tangan Davin menangkup pipi Alicia yang wajahnya masih ditekuk. Ajak aku liburan ke luar negeri atau gimana kayak gitu? Kita berdua saja. Kamu polos banget sih, kayak anak bocah, timpal Alicia dengan bibir semakin maju. Kedua tangannya dilipat di dada dengan wajah bete. Melihat tingkah tersebut, Davin justru merasa kekasihnya itu semakin menggemaskan. Ia malah terkekeh geli dengan sifat manja sang pacar. Sayang, kita bebas melakukan apapun nanti setelah menikah. Kita bebas pergi kemanapun. Tapi kalau sekarang... 91. Jangan dulu, ya. Takutnya kita sama-sama gak bisa mengendalikannya. Mau romantis seperti apapun juga bisa. Justru, dengan menjaga kehormatan dirimu, itu sebagai bukti bahwa aku benar-benar tulus mencintaimu. Bukan hanya karena nafsu semata, ujar Davin begitu lembut. Udah ah, jangan ngambek mulu. Entar cepet tua loh, goda Davin seraya mendaratkan kecupan singkat di kening sang kekasih. Hanya sebatas itu. Davin tak pernah berani melakukan hal lebih. Ia selalu diwanti-wanti oleh sang ibu untuk tak pernah menyentuh wanita sebelum menghalalkannya. Ibunya juga seringkali mengingatkan bahaya apa saja yang akan ditimbulkan, salah satunya hamil di luar nikah yang akan sangat merugikan bagi keturunannya kelak. Namun ternyata, keputusan Davin untuk tak menyentuh sang kekasih, membuat wanita itu haus belayan. Hingga puncaknya, Davin menyaksikan sendiri ciuman panas yang dilakukan calon istrinya dengan saudara tirinya. Bahkan, kancing baju kemeja lengan pendek yang dikenakan tunangannya itu sudah terbuka beberapa bagian. Andai Davin tak buru-buru masuk, entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Firasat seorang ibu memang jarang melesat. Maafkan Davin, Ma. Maaf karena Davin meragukan perkataan Mama. Maaf karena Davin lebih mempercayai manisnya mulut wanita itu daripada Mama yang sudah melahirkan Davin. Kini Davin merasakan sendiri akibatnya. Kini Davin merasakan sakit dan kecewanya. Setelah mendapat kekecewaan dari orang-orang sekitarnya, Davin memang langsung mendatangi makam sang ibu. Dia menangis sendirian di sana. Merutuki nasibnya yang begitu menyedihkan. Dikelilingi oleh orang-orang yang katanya mencintai tapi nyatanya menyakiti. Hanya sang ibu satu-satunya orang yang dengan tulus menyayangi tanpa pernah menyakiti. Davin yang kecewa, putus asa, dan sakit hati, akhirnya merubah penampilan dirinya. Yang semula selalu berpenampilan rapi dan bersih, baju-baju distro yang mahal, mulai menggantinya dengan baju-baju yang berantakan. Seberantakan hatinya. Bahkan, Davin sempat tergoda untuk menenggak minuman keras saking frustasi dengan permasalahan hidup yang menimpa dirinya. Terlebih, ia tak memiliki seseorang untuk berkeluh kesah. Pertama kali Davin mencoba menenggak minuman haram tersebut, ia langsung mabuk berat. Saking tak sadarnya, ia sampai terjatuh dan tercebur gat. Beruntung anak buah sang kakek menemukannya. Paginya, Davin bangun dengan kepala yang sangat sakit. Ia bahkan sampai kesulitan untuk membuka matanya saking berat kepalanya. Namun satu yang ia sadari, bajunya sudah berganti meski tak tahu siapa yang telah menggantinya.
Bagaimana keadaannya, bos? Davin langsung menengadah mendengar suara tersebut. Seorang laki-laki yang usianya tak jauh dari dirinya sedang berdiri sambil bersandar di pintu kamar. "Kamu yang membawaku ke sini?" tanya Davin. Ia masih memegangi kepalanya yang berdenyut hebat. "Iya. Kalau tidak, bos bisa mati kedinginan karena semalaman terendam air gat." "Mana bau?" timpal laki-laki yang tak lain adalah Ricky, orang kepercayaan sang kakek. "Oke. Aku ucapkan terima kasih," ujar Davin sembari mengusap wajahnya dengan kasar. "Sama-sama." Ricky menjawab singkat. Ia melangkah lalu duduk persis di samping Davin. "Bagaimana sekarang? Perasaannya membaik? Atau sakit hatinya berkurang?" lanjut Ricky menyindir. Ia tentu tahu kasak-kusuk tentang yang terjadi di perusahaan. 92. CKK. Davin malah berdecak pelan. Tak ada yang berubah. Sakit hatinya masih sama. Perasaannya masih sama. "Maaf, bos, bukan maksud menggurui. Hanya saja, dengan meminum minuman seperti itu tak akan mampu membantu menyelesaikan apapun. Gak akan bisa mengobati sakit hati. Yang ada, hidup semakin berantakan dan tak terkontrol. Coba bos bayangkan, andai Budina masih ada. Beliau pasti sedih dan kecewa melihat keadaan bos yang seperti ini. Bahkan kakek bos juga. Mereka akan merasa gagal mendidik bos untuk menjadi orang baik," tutur Ricky panjang lebar. Ia tak bermaksud lancang. Hanya saja Ricky tahu persis jika Davin adalah orang yang baik. Ia tak tega membiarkan cucu dari bos besarnya mengalami kehancuran karena salah pilih jalan hidup. Davin termenung. Lam merasa tak sedang dinasehati, tapi sedang diingatkan seperti halnya ibunya yang dulu sering mengingatkan dirinya andai terlihat mulai melenceng. Davin pun seketika menoleh dengan perasaan harus sekaligus bersalah. "Tang Yu, bro. Sudah mengingatkan." Davin menepuk pundak Ricky pelan. "Sama-sama, bos," timpal Ricky dengan perasaan lega. Itulah kali pertama dan terakhir Davin menyentuh minuman haram tersebut. Ia tak lagi berani menegakkannya meski cuma sedikit. Ketika pulang dari rumah Ricky, tak sengaja Davin bertemu dengan beberapa anak yang sedang memungut barang bekas. Ia yang merasa iba, mengajak anak-anak itu untuk menikmati makan siang bersama di sebuah warung makan sembari berbagi cerita. Dari sana, Davin menyadari jika permasalahan hidupnya tak ada apa-apanya dibanding ujian hidup anak-anak yang seharusnya masih menikmati kebahagiaan dengan bermain dan bersekolah. Ia semakin sadar jika masih banyak orang-orang yang hidupnya lebih menderita dari dirinya tapi masih bisa terawat bahagia dengan penuh syukur. Bahkan sepiring nasi dengan lauk saja sudah membuat anak-anak itu kembali ceria dan bersemangat melanjutkan pekerjaannya mengais barang rongsokan. Menyaksikan semua itu, Davin merasa malu. Malu pada dirinya sendiri yang tak tahu arti bersyukur. Padahal, ia masih dikarunia rezeki berlimpah dan tak perlu bersusah payah bekerja. Ia pun semakin dekat dengan anak-anak itu untuk terus memupuk rasa syukurnya agar tak pernah luntur. Cukup lama Davin termenung mengingat perjalanan hidup yang telah dilewatinya di masa lalu. Sementara Ayu hanya mengernyit menatap Davin yang sejak beberapa menit lalu terdiam. "Mas, kok diam? Mas baik-baik saja, kan?" tanya Ayu. Ia khawatir jika ada kata-kata dari dirinya yang membuat Davin termenung sendu seperti itu. Atau mungkin, Davin tiba-tiba rindu pada wanita itu. Tebak Ayu dalam hati.
Enggak. Aku cuma lagi ada sedikit pikiran aja, elak Davin. Jadi gimana? Kamu ketemu dia di mana? Lanjut Davin kembali bertanya karena jawaban Ayu tadi samar terdengar olehnya yang mulai melamun. Di apotek, Mas. Kenapa memangnya? Mas kenal dekat? Iya. Tanya Ayu. Enggak. Aku cuma. Perkataan Davin sempat terjeda. Ia sebenarnya ingin jujur pada Ayu tentang siapa wanita itu. Tapi andai Davin jujur, pasti pertanyaan Ayu akan lebih banyak lagi padanya.